seorang pemuda Quraisy yang gagah, pemberani, ahli memanah, dan sangat disegani di Mekah. Dialah singa Allah yang tak pernah gentar menghadapi ancaman. Tapi siapa sangka, perubahan besar dalam hidupnya justru lahir dari sebuah tamparan emosional yang mengantarkannya menuju jalan kebenaran. Inilah kisah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, pahlawan sejati Islam yang keberaniannya mengguncang Quraisy dan mengguncang sejarah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib adalah putra Abdul Muthalib bin Hashim, pemimpin Bani Hashim yang disegani, dan sekaligus paman dari Nabi Muhammad. Ia lahir di tengah keluarga terpandang Quraisy dan tumbuh bersama Rasulullah, sebaya dalam usia dan kedekatan. Bahkan, keduanya disusui oleh perempuan yang sama, Suwaibah, menjadikan mereka saudara sepersusuan. Sejak muda, Sayyidina Hamzah dikenal sebagai pribadi yang berani, tangguh, dan sangat dihormati di kalangan masyarakat Mekah. Keberanian dan fisiknya yang kuat menjadikannya pemuda andalan dalam perburuan dan medan laga. Karakter kepahlawanannya bukan hanya terlihat di arena fisik, namun juga dalam keteguhan memegang prinsip, sesuatu yang kelak menjadi bekal penting ketika ia menerima kebenaran Islam. Di usia dewasa, Sayyidina Hamzah menjadi salah satu pemimpin suku Quraisy yang paling disegani. Ia dikenal sebagai ahli memanah dan pemburu ulung, kerap memimpin ekspedisi perburuan di padang luas sekitar Mekah. Sosoknya gagah dan penuh wibawa, menjadi lambang keberanian Quraisy. Tak hanya dihormati, ia pun ditakuti oleh lawan dan kawan. Saat itu, Hamzah belum memeluk Islam, namun hubungannya dengan keponakannya, Nabi Muhammad, tetap dijaga dengan rasa hormat. Dalam pergaulan, ia tidak seperti kebanyakan tokoh Quraisy yang menindas. Karakter ini menjadi benih-benih kebesaran jiwa yang nanti akan bertransformasi menjadi keberanian luar biasa dalam membela Islam. Allah telah menanamkan kualitas kepemimpinan dan keadilan dalam dirinya sejak awal. Sebuah peristiwa penting menjadi momen titik balik dalam hidup Sayyidina Hamzah. Suatu hari, ketika ia kembali dari perburuan, ia mendengar bahwa Abu Jahal telah menghina dan menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, darah keberaniannya mendidih. Ia segera mendatangi Abu Jahal di hadapan kaumnya, lalu memukul kepala Abu Jahal dengan busur. Dengan suara tegas, Sayyidina Hamzah berkata bahwa ia telah masuk Islam dan siap membela keponakannya. Padahal, saat itu ia belum benar-benar memahami Islam secara mendalam. Namun, dari peristiwa emosional ini, Sayyidina Hamzah pun mulai merenungi kebenaran risalah Nabi. Allah membukakan pintu hidayah, dan tak lama kemudian ia sungguh-sungguh mengikrarkan keislamannya. Keputusan ini menjadi kabar besar yang mengguncang Mekah. Keislaman Sayyidina Hamzah menjadi pukulan telak bagi kaum Quraisy. Kini, umat Islam memiliki pelindung yang kuat dan disegani. Rasulullah sendiri sangat bersyukur atas keislaman pamannya ini. Sayyidina Hamzah tidak hanya menjadi pembela dakwah, tetapi juga motivator bagi para sahabat lainnya. Keberaniannya tampil terang-terangan sebagai muslim, memberikan semangat dan keberanian bagi kaum lemah. Ia hadir dalam setiap pertemuan, berjihad dalam setiap langkah, dan teguh dalam mempertahankan akidah. Julukan Asadullah, Singa Allah, diberikan Rasulullah sebagai bentuk penghormatan atas keberaniannya di jalan Allah. Sayyidina Hamzah bukan hanya seorang pahlawan fisik, namun juga penjaga moral dan simbol keteguhan iman. Perang Badar menjadi salah satu pertempuran penting dalam sejarah Islam, dan Sayyidina Hamzah berada di garis depan. Ia menghadapi tantangan berat dengan penuh keberanian. Dalam duel pembuka perang, Sayyidina Hamzah maju menghadapi para pendekar Quraisy. Dengan keahliannya yang luar biasa, ia berhasil menumbangkan musuh-musuh Islam. Sepanjang pertempuran, Sayyidina Hamzah menunjukkan kualitasnya sebagai prajurit sejati. Ia bukan hanya bertarung secara fisik, tetapi juga mengangkat moral pasukan Muslim.
Dalam suasana penuh risiko dan ketidakpastian, Sayyidina Hamzah menjadi pilar kokoh yang memberi semangat. Perannya sangat vital dalam kemenangan Badar, menegaskan statusnya sebagai salah satu pahlawan Islam terbesar sepanjang masa. Pertempuran Uhud menjadi babak haru dalam kisah Sayyidina Hamzah. Di medan laga, ia bertempur dengan semangat luar biasa, menebas musuh tanpa gentar. Namun takdir Allah menetapkan bahwa hari itu menjadi hari syahid baginya. Ia gugur oleh tombak Wahsy, seorang budak Habsyi yang dibayar oleh Hindun untuk membalaskan dendam keluarganya. Sayyidina Hamzah gugur dalam keadaan mulia, namun jenazahnya diperlakukan kejam oleh kaum Quraisy. Meski begitu, kematiannya menggetarkan hati umat Islam. Rasulullah sangat berduka atas kepergian pamannya tercinta. Namun, syahidnya Sayyidina Hamzah menjadi simbol pengorbanan tertinggi di jalan Allah. Ia wafat membawa kehormatan dan keimanan yang teguh, menjadi legenda perjuangan sejati. Kisah Sayyidina Hamzah adalah kisah keberanian yang lahir dari cinta pada kebenaran. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal fisik, melainkan keteguhan iman dan keikhlasan dalam berkorban. Dari seorang bangsawan Quraisy menjadi syuhada Islam, Sayyidina Hamzah menorehkan jejak luar biasa dalam sejarah peradaban. Sosoknya menjadi inspirasi bagi siapapun yang mencari kekuatan dalam ujian dan keteguhan dalam prinsip. Di zaman kini, semangat Sayyidina Hamzah relevan sebagai motivasi untuk berani menyuarakan kebenaran, tegar dalam tekanan, dan siap berkorban demi nilai luhur. Singa Allah itu telah tiada, namun keberaniannya terus hidup di hati kaum beriman. Itulah warisan sejatinya bagi dunia. Sahabat, keberanian Sayyidina Hamzah bukan sekadar kisah heroik masa lalu. Ia adalah pelajaran hidup tentang bagaimana mempertahankan prinsip meski harus melawan arus. Mari ambil inspirasi dari perjuangannya berani membela yang benar, tegar di tengah tantangan, dan ikhlas dalam setiap pengorbanan. Bagikan kisah ini agar semangat Sayyidina Hamzah terus mengalir dalam jiwa generasi kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya dari tokoh-tokoh agung Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.